Belum ada, Ustazah. Nomor 1 itu paling gampang nomor 1. Belum Ustazah. Oh, maafkan diriku. Ada nih. Muncul Mito. Ya, Oke, mantap ya. Ya, jadi nomor 1. Ada kendala di nomor 1? tidak. Tidak. Oke, Gadiza, Ustazah tanya deh, Gadiza. Kenapa suka sekali Kak sebut namanya Gadiza? Tidak apa-apa Gadiza ya. Jangan tersinggung loh. Kalau tahu bilang saja tahu, kalau tidak bilang tidak ya. Oke, 12 per akar 49. Ustazah mau cek dulu di akar 49. Apakah akar 49 itu Gadiza bisa disederhanakan? Atau adakah nilainya, adakah hasilnya dari akar 49 yang hasilnya berupa bilangan bulat? Bilangan bulat itu artinya dia bukan koma-koma ya, bukan desimal. Adakah hasilnya Gadisa akar 49? Nilainya setelah diakarkan? Gadiza. Atau Ustazah ke Faik? Oh, ada. Oh ada, Gadiza. Oke Gadiza. Berapa Gadiza? 7 kali 7. Berapa? Iya, tadi yang disebut diulang saja. 7 kali 7. Oke, 7 kali 7. Berarti akarnya 49 berapa? 7 kali 7 atau 7 atau 7 pangkat 2? 7 pangkat 2. 7 pangkat 2. Ada yang bisa menjawabnya dengan lebih tepat? 7. 7. 9 itu adalah? 7. Oke, 7. Satu saja angkanya Gadiza ya. Kenapa? Karena 7 kalau dipangkat 2 kan hasilnya 49. Jadi ini kan kalau disederhanakan langsung saja 12 per 7. Sekarang saya tanya, kalau 12 per 7 apakah perlu dirasionalkan atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Sepertinya Zizi hari ini sangat aktif ya. Oke, kenapa Zizi tidak perlu dirasionalkan? Karena tidak ada akarnya. Oke, tidak ada bentuk akarnya. Kalau misalnya disimak baik-baik Ananda ya. Ini misalnya. Kalau misalnya bentuknya adalah akar 12 per 7, apakah ini juga perlu dirasionalkan? Enggak tuh. Iya, tidak. Tidak usah dirasional. Kenapa tidak dirasionalkan kalau bentuknya seperti itu? Ada yang bisa jawab? Yang tahu langsung aktifkan audionya. Turfa mungkin. Apakah akar 12 per 7 itu perlu dirasionalkan atau tidak? Rifki? Kalau akar 12 per 7 itu bisa dirasionalkan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak ada akarnya. Tidak ada akarnya. Ada. Ini akar 12 per 7. Aduh, dilupa dong kalau begitu. Ada salah satu. Karena tidak ada angka yang tidak ada perkalian berpangkat yang menghasilkan 12 atau 7. Oke, terima kasih jawabannya Salsa. Tapi belum tepat ya. Pertanyaannya Ustazah adalah apakah ini bisa dirasionalkan atau tidak? Jawabannya tadi temannya ada Zizi sama Rifki tidak dirasionalkan Ustazah.
Tapi pertanyaan sekarang Ustazah adalah kenapa tidak perlu dirasionalkan? Sebenarnya itu menjawab kapan sebenarnya kita merasionalkan bentuk akar. Kapan? Ketika penyebutnya berbentuk akar ya. Jadi kalau dapat pecahan, penyebutnya berbentuk akar, barulah kita merasionalkan. Kalau penyebutnya tidak berbentuk akar, itu tidak perlu dirasionalkan. Contoh, akar 12/7 itu tidak perlu dirasionalkan. Bagaimana dengan 12 per akar 7? Oh, ini perlu dirasionalkan karena penyebutnya, atau ini bahasa Inggrisnya istilahnya denominator, akarnya atau penyebutnya itu berbentuk akar ya. Jadi kalau nomor 1 itu tidak perlu. Ini kan sudah hilang semua bentuk akarnya. Justru sudah menjadi bilangan biasa ini 12/7 sudah menjadi bilangan pecahan ya. Oke, selanjutnya Ustazah mungkin ke nomor 4 ya. Nomor 4 sama ya nomor 4 saja, silahkan untuk diselesaikan. Dirasionalkan ya, nomor 4. Lihat Ki penyebutnya dalam bentuk akar, silahkan untuk dirasionalkan. Silahkan untuk dilihat catatannya yang kemarin-kemarin. Ustazah kasih waktu selama 4 menit ya, 4 menit untuk merasionalkan nomor 4. Kalau sudah selesai, silahkan dikirim jawabannya ke WA-nya Ustazah Nani. Jadi yang sekarang dikerja nomor 4. Mana bawa? Faik mengerti yang mau dikerjakan yang mana Faik? Kalau sudah kirim di mana? Kalau sudah kirim ke WA. Paham. Kenapa Faik? Kan akar 2 itu. Ya. Tapi enggak paham Kak maksudnya bagaimana Kak dikerjain yang Oh, akar belum 2. pernah ikut merasionalkan ya, materi merasionalkan bentuk akar. Belum pernah ikut materinya yang merasionalkan. Oke. Ustazah itu sudah ada saya kirim di WA tak? Oke, syukron. Oke, very good. Syukron Aji. Berarti siapa? Faik belum pernah nonton videonya ya? Belum. Oke, berarti setelah ini silahkan dinonton ya. Ya. Oke. Kalau apa lagi namanya? Kalau Salwa udah pernah nonton videonya Salwa? Belum Ustazah. Belum. Ustazah, saya sudah kirim. Ya, Turfa juga sudah oke. Terima kasih. 1 menit lagi ya. Nah, tapi yang belum nanti silahkan setelah ini Ustazah bahas ya.
Jadi baik Faik ataupun Salwa sambil nanti melihat videonya, ya nanti juga lihat pembahasannya. Uhuy. Wih, mantap sekali nih Gadiza, betul. Luar biasa. Atau apa jawabannya Salwa? Salwa mencoba. Syukron Salwa. Tahu worksheetnya Zizi. Very good. Very good Zizi ya. Wow, wonderful ya. Salsa. Oke, cukup ya. Waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk yang telah mengirimkan. Alifran juga boleh melihat penjelasannya ya. Jadi, caranya adalah silakan tulis ulang. Ya, tulis ulang dulu. Kemudian dikali dengan penyebutnya. Ya, kalau akar 2 di situ berarti akar 2 juga. Kalau akar 3 berarti akar 3 juga ya. Akar 2 per akar 2 ya. Jadi berapapun di sini itu ditulis ulang di sebelahnya. Nah, berarti setelah silakan dikali 21 kali akar 2, 21 akar 2. Ingat perkalian bentuk akar, bilangan depan akar dikali dengan bilangan depan akar, bilangan dalam akar dikali dengan bilangan yang dalam akar. Per akar 2 dikali akar 2, akar 4. Sisa disederhanakan. Jadi 21 akar 2 per akarnya 4 adalah 2. Yang tulis sampai di sini sudah betul. Ada yang mau pisah lagi pecahannya ya. 21 per 2 akar 2 juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini bisa dicatat Mi juga, dikerja Mi juga di worksheet tah. Nah, jadi bisa Mi nanti ini selesai. Ustazah kasih waktu 1 menit untuk menulis ya yang belum. Oke, Rifki sisa diselesaikan akar 4 Rifki. Ya, jadi Ustazah ingatkan kembali, ingat Ki itu. Akarnya 4 berapa? Akarnya 9 berapa? Akarnya 16 berapa? Ini harusnya di luar kepala. Di luar kepala. Maksudnya ini tidak perlu dipikir lama. Ya, jadi akar 16, akar 25, akar 36, ya harusnya itu sudah jago semua di sini. Akar 4, 2, akarnya 9, 3, akarnya 16, 4, akarnya 25, 5, akarnya 36, 6. Oke. 30 detik lagi dari waktu mencatatnya. Yang bisa disederhanakan itu pecahannya saja. Zizi, ya. Sebenarnya sih yang kayak nomor 2, nomor 5. Oke, coba kita ke nomor 2. Cukup ya waktu mencatatnya. Kita ke nomor 2. Nomor 2 itu sebaiknya disederhanakan ya. Ini kan bisa disederhanakan. Akar 200. Masih ingat dengan menyederhanakan? Akar 200 itu bentuk sederhananya seperti apa? Ada yang tahu bentuk sederhana dari akar 200? 2 kali 10. Kenapa? 2 kali 10. 2 kali 10, 20 dong. Oh, 2 kali 100. 2 kali 100. 2 kali 100. Oke, mungkin pelan-pelan ya. 2 kali 100. Yang mana bisa keluar dari akar? 100. Oke, jadi sederhananya bagaimana? 2. Akar 2 kali 10. Akar 2 kali 10. Coba diubah posisinya. Bentuk akarnya di belakang. 10 akar 2. Oke, 10 akar 2 ya. Jangan dibalik. Kenapa pindah?
Kita Sorry. bilang dibalik. Mana Mi tadi? Kita bilang dibalik. Oke. Ya jangan dibalik, jangan jadinya akar 2 10, tapi 10 akar 2. Jadi bentuk akarnya itu kasih di belakang ya. Jadi akar 200 itu bentuk sederhananya adalah 10 akar 2 per. Kalau akar 75 bisa disederhanakan? Bentuk Bisa. dari akar 75. Bisa. Oke, berapa kali berapa? 3 kali 25. Oke, 3 kali 25. Antara 3 dengan 25, yang mana bisa keluar dari bentuk akar? 25. Oke, jadinya bentuk sederhananya berapa? 5 akar 3. Oke, 5 akar 3. Syukron ya. Jadi sudah sederhana deh. 5 akar 3. Next, silahkan dirasionalkan nomor 2 ya, dilanjutkan. Jadi untuk Faik sama Salwa langsung saja dikali dengan penyebutnya, ditulis seperti ini ya. Jadi 5 akar 3 per 5 akar 3. Silahkan dikali ya. Silahkan diselesaikan. Ustazah kasih waktu berapa nih? 4 menit lagi lah. 5 Bagaimana cara kerja? Hasilnya bagaimana tadi? Bisa dikali. Nomor 2 Faik ya, nomor 2 yang kerja. Iya, tapi tunggu. Bisa dilanjutkan itu Faik. 10 akar 2 dikali dengan 5 akar 3. Kemudian per 5 akar 3 dikali 5 akar 3. Ingat kalau perkalian, depan bilangan yang di depan akar dikali dengan bilangan yang di depan akar. Bilangan yang berada di dalam akar dikali dengan bilangan yang berada di dalam akar juga. Sudah ada saya kirim. Oke, syukron. Aji dikali itu 10 akar 2 kali 5 akar 3. Dikali juga bilangan depan akarnya. Tunggu ulangi sudah. Itu dapat 10 dari mana? 10 akar. Aduh, salah kali Kak. Oke, diulang ya. Dari mana kita dapat 15? Uhti. Turfa. Dari mana kita dapat 15? Oh iya. Oke. Teliti ya, teliti. 3 menit lagi. Ya, jadi Alfon Ustazah selalu kasih waktu seperti itu ya, supaya lebih tertata juga pembagian jadwalnya Ustazah ke kalian. Nanti supaya tidak over pembelajarannya. Bisa selesai tepat waktu. Kalian juga berlatih untuk cepat ya. Cepat, tepat, lincah, mantap. Kan enak juga kalau sudah Ki kerjai dibahas Ki. Oh, saya kelirunya di sini. Oh, tahu sama cara aku dengan Ustazah. Oh, begini tahu. Oh, begini. Beda kalau kita cuma menonton, lihat gurunya. Oh, begitu ya, beda. Jadi kalau matematika itu harus kerja tangannya. Oke. Dari mana Ki dapat 500?
Dikali tadi. Berapa kali berapa dapat 500? Aduh. Aduh, mungkinkah engkau? Oke. Oke, terima kasih Turfa. Oke, sisa disederhanakan ya. Setiap dapat pecahan, sederhanakan. Sudah betul, Aji? Oh, Faik itu ke belakangnya keliru ya. Jadi Faik sudah betul sampai di 50 akar 6 per 25 akar 9. Nanti lihat penjelasannya ya. Oke. Kenapa jadi 15? 25 kali akar 9. Kenapa jadi awalnya 25, Rifki? Baru jadi 5. Itu akarnya 25. Siapa Tidak yang dia. akar ke-25? Siapa akar ke-25? Nah, 25 itu bukan dalam bentuk akar. Ya, salam sama yang di belakangnya Gadiza ya. Say hi. Denski ada di belakangnya. Adanya Gadiza. Sepupunya. Adekku Ustazah. Adeknya. Kelas berapa adeknya? Wow, very good. Oke, Zizi sudah betul ya. Sisa disederhanakan 50 per 75-nya. Oke, times up. Silahkan dilihat cara kerjanya ya. Dicocokkan sama jawabannya. Ya. 10 kali 5, 50 ya. Kemudian akar 2 kali akar 3, akar 6 ya. Tadi banyak sekali keliru. 10 kali 5 ada tulis 15, ada tulis 500. Astagfirullah. Ya, jadi 50 ya, 50 per 5 kali 5. Aduh, sorry ya, Ustazah menulisnya seperti ini. 25 akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Tadi sampai di sini Faik sudah benar ya. Sisa disederhanakan ya. Ingat akar 9 itu ada hasilnya bilangan bulat ya. 25 akarnya 9. Berapa Faik akarnya 9 Faik? 3. Iya 3 ya. Mau diapakan dengan 25? Dikali 3 ya. Nah tadi Rifki tulisnya dari awalnya 25, nah jadikan ki 5. Ingat ya, 25 di sini bukan berada di dalam akar ya. Rifki, jadi jangan tiba-tiba berubah jadi 5. Aduh. Ya oke, kita kembali 50. Ini yang bagian atas tidak bisa diapa-apakan ya, akar 6. Per 25 kali 3 itu adalah 75. Kita bisa pisah yang pecahan ya. 50 per 75 akar 6. Ada yang sederhanakan pecahannya. Ingat selalu Ananda ketika kalian menemukan bentuk pecahan, sederhanakan. Ya, 50 dengan 75 itu bisa dibagi 25. Ya, 50 dibagi 25 dapat 2. 75 dibagi, kenapa miring kiperku? Sorry. Ustazah perbaiki dulu. Supaya kalian tidak melihatnya juga miring-miring. Udah mau terhapus. Ya, afwan ya. Tulisan Ustazah kok jadi miring. Kemudian tidak mau terhapus. Tidak mau terhapus. Oke, kembali. 50 dibagi 25 dapat 2. 75 dibagi 25 dapat 3. Jadi 2 per 3 akar 6 ya. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 2 per 3 akar 6. Jadi ingat selalu Ananda ketika kalian mendapatkan bilangan yang bentuk pecahan, maka silahkan untuk disederhanakan.
Waktu mencatat 1 menit. Ya tahu Gadiza. Ini tadi Gadiza 5 kali 5, 15. Tidak Gadiza ya, 25. Ingat Ki, perkalian tak. Jadi tadi punyanya Faik dilanjutkan saja ya, karena Faik tadi sudah benar sampai di 50 akar 6 per 25 akar 9. Jadi diperhatikan selalu, diingat selalu kalau dapat akar 4, dapat akar 9, 16, akar 25, akar 36, akar 100, akar 81 ya. Ya cukup ya. Ustazah masih record. Oke, Ustazah masih terrecord. Ustazah pindah ke soal yang lembar worksheet yang selanjutnya. Oke, ini dia. Kenapa ini ngikut? Oke, hilang. Ya, ini bentuk yang selanjutnya ya. Masih ada yang masih ingat kalau dia bentuknya dia. Kalau soalnya penyebutnya berpenjumlahan, maka dikali dengan yang bagaimana? Ada yang ingat kalau penjumlahan di situ penyebutnya berarti dia dikali dengan penjumlahan juga atau lawannya? Pengurangan. Lawan. Lawannya ya, dengan pengurangan. Jadinya 20 per, jadi ingat ditulis ulang soalnya ya. Oh ya, Afwan, akar 32 apakah bisa disederhanakan? Ini ya, Bisa. 32 bisa disederhanakan tidak? Bisa. Nah, berapa kali berapa hasilnya 32? 2 kali 16. Oke, very good ya. 2 kali 16 atau 16 kali 2 sama aja ya. Oke, di antara sorry. Jadi 32 itu 16 dikali 2. Di antara 16 dengan 2 yang mana bisa dikeluarkan dari 16. 16. Akar 16 berapa Nanda? 4. Berapa? Bentuk sederhananya akar 32 adalah? 4 akar 2. Oke, very good. Oke, 4 akar 2. Jadi bagaimana bentuknya ini Ustazah? Maka bentuknya berubah menjadi 20 per 32-nya sudah berubah Nanda ya, menjadi 4 akar 2 tambah 1. Sebagaimana yang Ustazah tadi sampaikan, temannya juga tadi sudah jawab bahwa kalau penyebutnya penjumlahan, maka dikalinya dengan pengurangan ya lawannya. Pengurangan dikurang 1 per 4 akar 2 dikurang 1. Ya, jadi kalau di sini Ananda ya, untuk yang baru bergabung, kalau di penyebutnya itu dia operasinya adalah pengurangan, maka untuk merasionalkannya itu tandanya diubah menjadi tanda positif atau tanda penjumlahan. Oke, next silahkan untuk dirasionalkan, dilanjutkan ya. Ustazah kasih waktu 6 menit ya. Ya, 6 menit. Dari sekarang. Sekarang jam 2:02, berarti selesai jam 2:08. Ustazah mau tanya. Ya, silakan. Itu 20-nya kemana? Nomor 1. Ada Ji?
Oh, Ini nah, nah. 20 kali 4 akar 2. 20 juga harus dikali dengan kurang 1, minus 1. Masya Allah. Dari mana 79, Aji? Ya, Dari mana 79? saya kali 20 sama 4 jadinya 80 akar 2 dikurang 1. Gitu. Ingat, ingat pengurangan sama penjumlahan. Bentuk akar itu hanya bisa dilakukan jika bentuk akarnya sama. Contoh, 2 akar 5 tambah 3 akar 5. Sama-sama akar 5, maka ini bisa ditambah. Jadinya 5 akar 5. Tetapi kalau dalam akarnya berbeda, 2 akar 3 ditambah 3 akar 5, ini kan berbeda. Yang satunya akar 3, yang satunya akar 5. Ini tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa dijumlah. Apalagi kalau misalnya 2 akar 3 ditambah 4, ini jelas-jelas berbeda jenis, ya. Ini bentuk akar, ini bentuk biasa, ya. Jadi tidak bisa diapa-apakan itu, Ananda.
Oke, Syukron Turfa sama Zizi juga sudah mengirim. Sudah jam 2:08. Kita sama-sama perhatikan. Alifran, Afwan, Ustazah tidak lihat wajah tak. Silakan diaktifkan kembali. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita kali dulu 20 kali 4 akar 2. Berarti 80 akar 2. Kemudian 20 dikali minus 1 ya. Ini bisa dianggap minus 1. Jadinya nanti minus 20 ya. Jadi seperti ini. Tadi Zizi ya yang tidak kena kali Ki. Langsung saja tulis kurang 1. Tidak ya. Jadi dikali per ini. 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, Ustazah tulis di atas ya, 4 akar 2 dikali 4 akar 2 adalah 4 kali 4, 16. 16 akar 4. Akar 4 adalah 2. Ya, berarti 16 kali 2. Berarti hasilnya adalah 32. Ya. Di 32. Kemudian 4 akar 2 dikali dengan minus 1. Jadinya minus 4 akar 2. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini lagi satunya. 1 dikali 4 akar 2. 4 akar 2 positif ya. Berarti 4 akar 2. Kemudian 1 dikali minus 1 adalah minus 1. Oke, yang di atas itu tidak bisa dikurang Ananda ya, karena yang satunya ada akar 2, yang satunya tidak ada. Ya, yang satunya 20 aja. Per ini. Minus 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 itu 0. Berarti di bawah itu bersisa 32 kurang 1. Ya, berarti 80 akar 2. Kenapa loncat? 2 kurang 20 per 31 ya. Sampai di sini sudah benar ya. Sampai di sini sudah benar. Ada yang mau uraikan pisah-pisah boleh juga. 80 akar 2 per 31 dikurang 20 per 31 ya. Jadi bisa diuraikan seperti ini. Tapi Ananda kalau bisa sampai di sini itu juga sudah betul ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, silakan ditulis 2 menit ya sambil melihat kendalanya di mana, kelirunya di mana. Tadi yang sempat mengerjakan itu tersendak di mana? Tersendat atau tersendak? Ya, kendalanya di manalah pada saat mengerjakan. Apakah di tahap ini, tahap kedua, tahap ketiga? Cakarudun ya Alifran. Alifran mengantuk? Tidak, Ustazah. Oh tidak, Ji. Ada pertanyaan Salsa? Oke, jadi worksheet yang silahkan. Oh ini melambaikan tangan atau raise hand? Oke, tidak ya. Kalau tidak berarti mengerti. Ya, antara mengerti, sangat-sangat mengerti atau tidak dimengerti sama sekali. Ya, tapi harapannya Ustazah yang tidak bertanya itu mengerti sekali ya. Hanya harus sisa latihan banyak soal ya supaya terlatih, supaya diingat. Kenapa? Karena kalau tidak terlatih seperti ini tadi. Kenapa tiba-tiba penjumlahan sama pengurangan bentuk akarnya lupa, tiba-tiba dikurang ke semua. Nah, padahal ingat syaratnya
bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya bisa dilakukan apabila bentuk akarnya sama. Kalau berbeda, maka tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Oke, Ustazah stop share ya. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah Ustazah juga record. Jadi minta tolong luangkan waktunya ya. Memang yang ikut tambahan itu memang orang-orang terpilih yang insya Allah juga punya kapasitas untuk belajar lebih dari temannya. Ya, jadi semoga bisa luangkan waktunya untuk pelajari materi yang sempat tidak diikuti kemarin. Ya, jadi syukron untuk Ananda yang hari ini sangat aktif. Tadi Zizi yang sudah sering sekali menjawab. Ada Aji juga, ada Turfa juga, Gadiza juga, siapa lagi ya yang pokoknya yang pernah tadi mengirim, Salsa juga, semuanya sih aktif ya, alhamdulillah ya, minimal aktif kameranya ya. Jadi Ustazah lihat semua aktif, masya Allah ramainya di rumahnya Turfa, ramai ya penduduk Bikini Bottomnya. Oke ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Ananda yang sudah aktif, kalian luar biasa. Ustazah senang mengajar di kelas 9 reguler. Oke, Ustazah kembalikan ke Ananda. Salwa untuk menyiapkan. Silahkan. Said. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, syukron Ananda.